Shalom Jemaat yang terkasih dan Bapak Ibu khususnya yang ikut dari Zoom langsung pada pagi hari ini. Kita bersyukur kembali bersekutu dalam cinta kasih Tuhan. Dan dalam rangka masih menghayati bersukacita akan turunnya Roh Kudus pada minggu kemarin dan hari ini kita pun mau memujikan satu lagu yang mau meneguhkan kita bahwa Roh Kudus tetap teguh untuk meneguhkan, mengingatkan, menuntun kita setiap anak-anaknya yang percaya. Kita pujikan Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, di jalan yang gelap.
Monggo Ibu terkasih, Bu Ratna. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan bersatu hati dalam doa. Saya bawakan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami tenang dan teduh ya Bapa, ketika kami mendengar dan memujikan pujian yang baru saja kami pujikan, yang meneguhkan hati kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur kalau pada kesempatan pagi ini sebagian dari kami berkumpul dalam media Zoom untuk kami boleh bersama-sama belajar mendengarkan sabda-Mu, dan kami bersama-sama mau terus hidup di dalam firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir pada pertemuan pagi ini ya Bapa. Tuhan mengurapi hati pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama tertuju pada firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi diam di dalam hati kami untuk kami mau merenungkan dan kami mau terus belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Kami sadar kami tidak mampu melakukan ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus, kiranya Engkau yang menuntun menyertai kami. Tuhan mampukan kami untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan Ibu Pendeta Aban yang akan memandu dan menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi, sehingga apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tidak bisa bergabung bersama-sama kami, kiranya Tuhan juga hadir, menolong, menyertai, memberkati apapun yang menjadi pergumulannya. Ya Bapak, kami mau menyerahkan seluruh persekutuan kami pada pagi hari ini ada di dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pertemuan kami pagi ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Ratna. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Monggo Ibu terkasih, Bu Tuti dan Pak Pri yang akan membacakan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27 yang demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus.
Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya menjadi anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan. Iya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih Bapak Ibu yang berbahagia karena kita masih dalam nuansa mensyukuri Roh Kudus Tuhan anugerahkan untuk setiap kita orang percaya, sehingga dalam menghadapi tantangan suka duka hidup ini tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak dituntun oleh Tuhan, tidak disertai oleh Tuhan. Justru semakin kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita, menyertai kita, dan memberikan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan beriman di tengah-tengah dunia ini. Nah, menariknya jemaat yang terkasih, ketika kita semua sama-sama merayakan Roh Kudus meneguhkan orang-orang beriman, orang-orang percaya, sering sekali ketika berbicara karunia roh yang diberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, kita sering jatuh pada pemahaman bahwa karunia yang satu lebih unggul daripada yang lain, atau kelebihan yang satu lebih oke daripada yang lain, sedangkan hal-hal yang kecil yang tampaknya tidak penting, sepele begitu ya, itu dianggap tidak perlu ataupun tidak dihargai dan sebagainya. Nah, menariknya bacaan kita hari ini justru memberikan kita ilustrasi yang sering digaungkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, sebagai orang-orang beriman. Bahwa kita ini walaupun banyak anggota, banyak karunia, tetapi kita digambarkan satu tubuh. Saya yakin Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun yang kita mendengarkan, kita sebenarnya sudah clear dengan ini. Kita satu tubuh. Sehingga tidak ada cerita bahwa yang berkuasa dalam konteks gereja, dalam konteks beriman itu hanya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, dan sebagainya. Tetapi kita semua ini semua satu di dalam tubuh Kristus. Tetapi memang yang menarik, ketika teks ini sampai ke jemaat di Korintus khususnya begitu ya, kita tahu bahwa konteks jemaat pada saat itu sedang terpecah-pecah begitu ya, sedang banyak yang mengunggulkan bahwa aku golongan ini, golongan pemimpin ini, pemimpin A, B, C, D begitu ya, yang ada dalam satu teks pasal yang mengucapkan siapakah orang-orangnya itu. Nah, ini bisa kita bayangkan bahwa kondisinya sedang tidak oke begitu ya. Tetapi apa yang membuat hal itu terjadi itu karena lagi-lagi balik ketika kita menghayati setiap kita punya talenta, punya karunia, dan kita jatuh pada cedera manusiawi ataupun kelemahan kita, ataupun bisa dibilang ketika kita tidak lagi terfokus kepada Tuhan, maka kita menjadi seorang yang sombong gitu ya, sombong karena merasa lebih unggul. Sesederhana ketika tidak usah dulu dalam konteks jemaat, kadang dalam kehidupan bergereja dengan segala kepelbagaiannya, keberagamannya begitu ya, kadang-kadang antar gereja pun merasa gerejaku lebih unggul, gerejamu tidak gitu ya, atau gerejaku belum sehebat kamu gitu ya. Ada dua sisi, satu sombong dengan segala keunggulannya, tapi bisa jadi satu lagi merasa minder gitu ya, sehingga merasa kami belum terlalu hebat gitu ya. Tapi dalam konteks jemaat pun hal ini terjadi gitu ya, bahwa yang merasa punya talenta itu jadi lebih sombong dan merasa berkuasa, tapi bagi mereka yang merasa tidak kuat talentanya, itu malah jadi minder, lemah, dan tidak mau terlibat dalam kehidupan pelayanan ataupun persekutuan. Nah, dua hal ini sebenarnya kalau terjadi jemaat yang terkasih itu alarm buat kita.
Tidak hanya alarm secara global gereja, tetapi alarm untuk diri kita pribadi, lepas pribadi. Karena dalam konteks bacaan kita tadi, Paulus sedang mengingatkan bahwa tidak ada status tinggi dan rendah dalam tubuh Kristus. Semua sama dan satu di dalam Kristus. Kita dibaptis dalam satu tubuh dan diberi minum. Kata kunci yang dipakai dalam bacaan kita tadi, diberi minum oleh satu roh. Sehingga roh yang sama, yaitu Roh Kudus, itulah yang mengisi hidup setiap orang dalam jemaat, sehingga setiap kita punya karunia masing-masing yang tujuannya untuk memuliakan namanya. Jadi jemaat yang terkasih, dalam konteks ini, ketika kita melihat kita satu tubuh, maka semuanya saling dibilang kata kunci bekerja sama belum tentu juga, karena kaki belum tentu benar-benar bisa membantu tangan gitu ya, tetapi semua terhubung begitu ya Bapak Ibu terkasih, terhubung dalam arti ketika seseorang dengan talentanya dia hanya bisa melangkah, maka langkahnya itulah yang mendukung proses iman. Ketika seseorang yang dia hanya bisa memberi dengan tangannya, maka itulah yang Tuhan pakai untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Ketika seseorang bisa dengan mulutnya mengajar, tersenyum, maka itulah yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Ketika seseorang hanya mampu untuk dengan salah satu bagian tubuh lain, hal terkecil saja, kuku begitu ya, yang tampaknya sepele, yang sering dipotong-potong gitu ya, kuku ini pun berguna untuk melindungi begitu ya, melindungi anggota tubuh jari ini. Jadi jemaat yang terkasih, ada banyak hal yang sebenarnya ketika kita mencermati ataupun melihat itu dengan kacamata, setiap apa yang ada pada kita, diri kita dengan segala kelebihan kekurangannya Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam satu tubuh gereja, seluruh orang percaya, maka kita akan bersama-sama saling bergandengan tangan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, untuk saat ini, melalui firman ini, kita diteguhkan bahwa ketika kita melihat Roh Kudus yang telah turun kepada kita pribadi lepas pribadi, mari kita berefleksi, apakah kita sungguh-sungguh menghayati dan mensyukuri Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Karena kalau kita sudah sungguh-sungguh menghayati dan mensyukuri ada Roh Kudus dalam diri kita, maka otomatis cara pandang kita terhadap diri, terhadap sesama, terhadap gereja, itu akan diubahkan, dan semuanya itu untuk kita saling meneguhkan, saling mengasihi, dan memuliakan nama Tuhan. Bukankah tema besar kita minggu ini adalah Roh Kudus menuntun untuk kita menuju dalam kebenaran begitu ya, menuntun, memperlengkapi kita dalam kebenaran. Maka apapun yang menjadi kelemahan, kelebihan kita, selama kita mengimani Roh Kudus ada dalam diri kita, percayalah itu Tuhan pakai untuk kita tetap berjalan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun bila dengan segala kelemahan, kelebihan kita masih ada orang-orang yang merasa kita kurang, merasa kita tidak berharga, tidak dianggap begitu ya. Saya bilang lagi-lagi sebagai orang beriman, fokus kita kepada Tuhan. Manusia hanya bisa kadang-kadang hanya bisa berkomentar ya, hanya bisa mengkritik dan sebagainya. Tetapi ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita percaya itu Tuhan pakai untuk kebaikan dan tidak pernah sia-sia, terutama ketika itu kita lakukan dengan tulus, maka itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kita yang mungkin saat ini kita merasa sombong dengan talenta kita, kelebihan kita, maka kita perlu mengingat diri bahwa syukur kita punya kelebihan talenta, tetapi jangan sampai kita menjadi anggap rendah sepele orang-orang yang tidak sehebat kita dengan segala talenta karunia yang Tuhan anugerahkan. Ataupun kalau kita yang saat ini merasa aku tidak punya karunia yang luar biasa seperti ABCD, hanya sederhana dengan segala keberadaan kita, itu pun jangan sampai kita jadi minder dan tidak melakukan apa-apa. Karena ketika kita tidak melakukan apa-apa, justru di sana kita tidak sungguh-sungguh menghayati kita satu tubuh dan merayakan Roh Kudus yang menuntun setiap kita anak-anaknya. Hal terkecil apapun ketika kita melakukannya sungguh-sungguh
untuk memuliakan nama Tuhan, itu cara kita menjadi bagian satu tubuh dalam Kristus. Dan dalam hal ini, konteks kita satu keluarga besar GK Jeremia, maka siapapun kita di jemaat, khususnya konteks keluarga besar GK Jeremia, semua kita dipakai Tuhan untuk melalui jemaat keluarga besar GK Jeremia, kita mengerjakan kehendak Tuhan. Mengerjakan apa yang baik, mengerjakan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang dimuliakan bukan Mbak Aban pendeta, bukan majelis, bukan hanya konteks gereja kita yang seolah-olah hebat, bukan, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menghayati karunia Roh Kudus dalam diri kita, jemaat yang terkasih. Hal terkecil, hal yang paling besar sekalipun, letakkanlah itu dalam tuntunan Tuhan, sehingga itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa, ketika kami kembali diteguhkan tentang karunia roh yang Tuhan anugerahkan kepada kami, anak-anak-Mu, orang percaya. Dan dalam konteks kami sebagai orang beriman secara luas di dunia ini ataupun dalam kehidupan bergereja, bahkan konteks secara khusus kami keluarga besar GK Jeremia, kami sadar Tuhan, kami harus terus mengingat bahwa kami semua anak-anak-Mu di muka bumi ini adalah satu tubuh dalam Kristus. Dan kami mohon Tuhan, ketika kami mengerjakan berbagai-bagai pelayanan dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami sungguh-sungguh punya hati yang terus melihat satu dengan lainnya sebagai bagian satu tubuh untuk merayakan cinta Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Pun bila Tuhan, dengan segala kerapuhan kami manusia, jika kami jatuh pada perasaan sombong karena talenta ataupun bakat kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami agar kami mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dengan kerendahan hati, dengan sukacita, bukan untuk hebat kami, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Pun bila di antara kami ada yang merasa minder, tidak yakin dengan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan melalui setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami justru memilih diam, memilih tidak terlibat, memilih tidak melayani, ampuni kami Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kami menyadari Roh Kudus ada dalam diri kami, hal terkecil apapun yang bisa kami lakukan, yang Tuhan anugerahkan dalam diri kami, itu Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh melalui penghayatan turunnya Roh Kudus pada minggu ini menolong kami untuk merayakan cinta Tuhan, memuliakan nama Tuhan sebagai satu tubuh Kristus dalam konteks luas seluruh orang percaya di muka bumi ini, dalam konteks khusus kami keluarga besar GK Jeremia. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.